ada satu teman, dia dari Hospital, Kang Baru, dia sekarang kerja sama kita. Dia cerita, pasien itu kalau sudah namanya asuransi swasta, Gus, dia datang dengan keluhan, misalnya cuma ini, keluhan saya, kakiku ini nyeri ya, mulai foto, CT scan, MRI semua masuk, karena ini asuransi swasta, sehingga klaimnya itu jadi tinggi, ya kan? Nah, klaimnya jadi tinggi besar. Nah sekarang begini, si asuransi swasta kok mau? Karena ada reward dari rumah sakit ke swasta. Vendor tadi. Itu problemnya. Nah sekarang gini, saya pelajari benar-benar. Terus lekon kok kayak piro kan ini. Gini dong. Dia kalau misalnya pasiennya habis sekitar 50 sampai 100 udah oke. Tapi lepas di atas 100, nah revenue itu kamu butuhkan. Nah, aku mikir gini, pinter juga ini orang. Tapi masalahnya itu tadi, lo saya ini kayak ikut jadinya gratifikasi, Bang. Kalau di swasta sudah dikasih. Ya, kan di swasta itu normal. Nah sekarang kan gini, sudah ada Dr. Michael yang tahu persis di swasta bagaimana. Gus Jo sedang mengelola. Aku dengar sendiri dari Gus Jo ngomong, "Dok, pendapatannya gede ya, kok bisa kayak gini ya?" Kan? Saya itu dia buat saya tuh gini. Ya, apa ya? Aku bisa, ya, gimana ya? Dia tadi problemnya di situ. Terima kasih. Mohon maaf, saya punya gaya. Ya, dan sampai itu kalau saya lihat papan tulis, kalau enggak saya suruh tulis ini. itu malah saya lihat kok kayak grafik anu preload afterloadnya otot jantung. Oke, Keren. kayaknya 3 penanya tadi sudah ya semua ya. Jadi sejarah munculnya Pak Wali 40% itu dari mana sih Pak? Sebetulnya kan gini, di BPJS itu maksimal pembagian DP kan 44%. Ya. Nah sekarang itu sudah nggak ada, tapi sudah kadang dibuat waktu itu kita 40%, sehingga Perwali ini masih tetap sampai sekarang. Bisa direvisi. Nah itu dia. Itu kita Arahnya ini kan kita sekarang Surabaya ini kan menjadi hospital tourism. Dan dokter itu cocok untuk rumah sakit itu untuk masuk salah satu bagian itu. Kira-kira apa yang mau dokter jual di hospital tourism ini kepada pasien-pasien yang di Indonesia Timur paling tidak targetnya? Ya, jadi gini. Oke, nanti dijawab mungkin Mas Billy. Jadi kita Pak Imam tadi sudah. Silakan Pak Imam dulu. Jadi kita ngomong lagi. Dokter ini yang ngobrol suwi. Ya dok, saya sedikit saja. Tadi kan sudah jelas bahwa rumah sakit ini sudah pada tahap peak ya. Karena ini sudah pelan-pelan akan iklan. Katakan, kalau mau tetap dana kerja Suwandi, apakah tidak ada upaya lain misalnya? Ini kan terbukti manajemen, ya. Manajemennya kan bagus. Manajemen itu tidak apakah bisa dijual atau kerjasama dengan rumah sakit yang manajemennya buruk sehingga kemudian performanya masih kurang bagus. Sehingga manajemen yang ini, panjenengan misalnya menjual manajemen ya. Karena jalan tol itu juga makan itu. Atau juga dimungkinkan misalnya tidak perlu membangun lagi tapi mengakuisisi atau membeli saham, misalnya sahamnya rumah sakit Bio atau diakuisisi kayak gitu loh maksud saya. Ini artinya segala kemungkinan kan juga harus dicoba sambil kita karena membuat regulasi itu tidak cepat ya gitu. Tapi kami yakin teman-teman di Komisi B sejak awal itu ketika kita bertemu di Suwandi ini kan sudah pernah diceritakan. Cuma karena tidak lupa diingatkan terus ya sudah. Oke lah kalau gitu ya itu aja yang saya ingin perlu dijelaskan. Terus tetap menjaga performa. Kemarin kan kita disuguhi dengan peristiwa-peristiwa yang itu tidak terjadi di Suwandi. Di Jawa Pos itu misalnya saya baca ada pasien itu yang dibersihin ya pasien demam berdarah masuk rumah sakit ditolak
karena harus disuruh puskesmas dulu. Ternyata besoknya dibawa ke puskesmas, ternyata meninggal. Ya kayak begitu. Terus kemarin itu kami juga menemukan pasien di rumah sakit Al Irsa, pasien hamil dibawa ke sana karena bukaan 3 dianggap itu masih lama. Nah, dia disuruh pulang. Sampai rumah ketika dia kencing, melahirkan dia. Dia bukaan 3 tapi anak keempat, itu dodol ibu ya. Mesti ya kayak gitu. Ya maksud saya karena ini rumah sakit Suwandi ini kan membawa pesan sebagai rumah sakit Pemkot yang itu mengedepankan pelayanan. Saya berharap yang 144 jenis penyakit itu jangan sakit. Ya, jangan sakit. Ini tadi saya juga dapat laporan beberapa waktu yang lalu ada yang Pak Imam yang ini ya. Jadi Pak Imam, aturan-aturan di Suwandi supaya kita hanya kontrol. Jadi evaluasi kita tentang keamanan yang berhubungan dengan kenyamanan itu kita ketat betul dengan kunjungan pasien karena pencurinya, saya bilang aja ya, pencurinya itu ya pengunjung ini yang mengaku sebagai keluarga pasien. Ada satu kemarin kita tangkap juga, itu justru datang 2 orang, yang satu punya istri lagi melahirkan, yang ini kisah nyolong. Ini kita tangkap nih. Ini. Jadi yang saya mau tekankan, kita tidak punya loker. Jadi kalau dia bilang kehilangan di loker di Suwandi, tolong ditanya dulu. Di Suwandi itu tidak ada loker. Jadi loker yang mana? Gitu. Ya. Kehilangan-kehilangan yang terjadi saat ini kita bisa lihat di CCTV dan kembali semuanya. HP itu saya lihat sekitar 4-5 kasus kembali. Jam tangan. Kalau itu yang melakukan karyawan saya, jawabannya keluar. Jadi sampai sekarang karyawan yang sudah keluar, sebentar saya hitung. 1 yang mencuri limbah. Iya, jadi dia main dengan wartawan. Nah itu wartawannya juga masuk 7 bulan atau 8 bulan itu. Terus outdoor AC itu juga ada yang nyuri. Ini keluar semua. Kita nggak ada ampun, keluar semua. Ya, jadi betul-betul kita akan dapat orang-orang murni yang mencintai Suwandi itu ya karena aturan-aturan itu. Oke, udah ya. Sekarang saya mulai dari yang pertama tadi pertanyaannya Dr. Michael.